Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini mengalami kesaksian iman di dalam Tuhan. Saudaraku, berapa lama engkau mengiring Tuhan? Sudah berapa lama kita mengenal Yesus? Sudah berapa lama kita mengikut Yesus? Mungkin sudah berpuluh-puluhan tahun, atau mungkin sudah belasan tahun. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengalami kesaksian iman di tengah-tengah pengiringan kita kepada Yesus? Berapa lama kita menjadi murid Yesus? Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Kadangkala tidak menjadi jaminan orang tersebut sudah mengalami kesaksian iman bersama Tuhan, atau punya pengalaman pribadi yang luar biasa di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat di dalam Alkitab bagaimana ada tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman yang mengalami bagaimana kesaksian yang hidup oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Maka mereka mengalami kesaksian yang hidup di dalam diri mereka. Sebagai orang Kristen, kita harus mengalami yang namanya kesaksian iman di dalam diri kita. Mengapa? Karena ketika kita mengalami kesaksian iman di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu akan meneguhkan iman kita kepada Yesus. Mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, itu akan membuat kita akan semakin teguh, iman kita akan semakin kuat, iman kita akan semakin kokoh di dalam Yesus. Orang yang sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Amin. Orang yang punya kesaksian iman di dalam dirinya, dia tidak akan mudah menyerah di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Walaupun ada banyak pergumulan, walaupun ada banyak tantangan yang akan dihadapi, dia tidak akan gampang menyerah. Karena apa? Dia sudah mengalami kesaksian hidup, kesaksian iman di dalam dirinya. Saudaraku, kita akan melihat ayat pokok yang akan menjadi dasar perenungan firman Tuhan di saat ini. Di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan melihat di sana, saudaraku, ada beberapa ayat, tetapi kita akan baca dulu mulai ayat 1 dan ayat 2. Ibrani 11 ayat 1 dan ayat 2, saya akan baca buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saksi-saksi Iman. Saya baca, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian, saudara lihat, kepada nenek moyang kita. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, kalau kita baca saja di judul atau yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, saksi-saksi iman. Mengapa judulnya saksi-saksi iman? Karena apa? Orang yang disebut saksi-saksi iman atau pribadi yang disebut saksi-saksi iman, mereka sudah mengalami kesaksian iman dalam diri mereka. Amin. Sebab itu disebut saksi-saksi iman. Jadi ada satu kesaksian yang hidup yang terjadi dalam diri mereka oleh karena mereka beriman kepada Tuhan. Oleh karena mereka
iman yang teguh kepada Yesus, punya iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami kesaksian iman dan mereka mendapatkan predikat apa saudaraku? Saksi-saksi iman. Dalam ayat ini atau dalam pasal ini ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang disebut saksi-saksi iman. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kesaksian iman bersama Tuhan. Saudaraku, kalau kita sudah lama menjadi orang Kristen, kalau kita belum pernah mengalami kesaksian iman dalam hidup ini, berarti saudaraku, banyak firman Tuhan yang kita belum praktekkan. Orang yang tidak mempraktekkan firman Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami kesaksian iman di dalam dirinya. Benar saudaraku? Kalau kita tidak mau mempraktekkan firman Tuhan, kita akan sulit merasakan, mengalami kesaksian iman bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Saudaraku, lihat di sini, kita akan melihat di ayatnya ayat yang keempat dulu, saudaraku, saya baca. Ini saksi iman. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh, saudara perhatikan, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, saudara lihat, ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudaraku, Habel punya kesaksian iman karena apa? Habel punya tindakan iman. Apa tindakan iman yang Habel tunjukkan kepada Tuhan? Sebab itu dia disebut sebagai orang yang pertama yang dicatat di pasal yang ke-11 ini, yang disebut saksi-saksi iman. Dia punya kesaksian yang hidup, kesaksian iman bersama Tuhan. Karena apa? Dia mempersembahkan persembahan yang lebih baik daripada saudaranya Kain. Saudaraku, ternyata tindakan iman dari Habel itu memberikan satu kesaksian dalam dirinya. Saudaraku, apa yang menjadi kesaksian iman yang Habel alami? Kesaksiannya, Tuhan menerima persembahan dari Habel. Saudaraku, Tuhan menerima persembahan dia. Persembahan dia itu naik di hadapan Tuhan. Sebab itu dia mengalami kesaksian bahwa ketika dia mempersembahkan yang terbaik, saudaraku, Allah menerima persembahan itu. Saudaraku, kalau kita bertindak dengan iman, kita akan melihat, saudaraku, kita akan merasakan kesaksian yang hidup di dalam diri kita. Kesaksian iman akan terjadi pertama melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, dan yang kedua melalui perkataan kita. Amin. Orang yang punya perkataan iman, dia akan mengalami kesaksian iman dalam dirinya, saudaraku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita hanya menjadi penonton, kita hanya menjadi orang yang mendengar, dia mengalami mujizat Tuhan. Oh, luar biasa, Tuhan menyatakan mujizatnya dalam orang itu. Jangan sampai kita hanya mendengar, oh yang bapak ini dia mengalami, oh luar biasa Tuhan menolong hidupnya. Ibu ini dia mengalami luar biasa Tuhan menyatakan mujizatnya. Sedangkan pribadi kita sendiri belum pernah merasakan kesaksian iman bersama Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mau menyatakan kuasanya dalam diri kita. Bukan karena Tuhan tidak ingin menyatakan kuasanya dalam diri kita. Tetapi saudaraku, kita ini yang tidak punya perkataan iman dan tidak punya tindakan iman. Saudaraku, banyak kali Alkitab mengajari
Kita harus punya perkataan iman. Supaya melalui perkataan itu akan terjadi sesuatu dalam diri kita yang akan membawa kita kepada kesaksian hidup yang akan kita alami. Contoh begini, kalau saudara sebelum memulaikan pekerjaanmu, sebelum engkau memulaikan profesimu, engkau harus belajar memperkatakan iman di dalam mulutmu. Saudaraku, contoh begini, ini contoh perkataan iman. Sebelum kita bekerja atau sebelum kita melakukan profesi kita. Tuhan Yesus, saya percaya hari ini akan terjadi berkat Allah yang besar di dalam pekerjaan saya. Tuhan, saya percaya hari ini usaha saya akan diberkati oleh Tuhan. Ini perkataan iman, saudaraku. Sebelum kita bekerja, sebelum kita bertindak, melakukan pekerjaan kita latih perkataan iman itu dalam mulut kita. Saya percaya, saudaraku, ketika kita mulai melatih perkataan kita dengan perkataan iman kepada Tuhan, yang saya contohkan tadi, itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita berkata seperti itu, Tuhan, saya percaya hari ini usaha saya Tuhan akan tolong. Jadi sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, kita sudah memperkatakan perkataan iman. Sehingga ketika kita bekerja, kita dapat mengalami, iya benar ya. Setiap hari sebelum saya bekerja, saya selalu memperkatakan perkataan ini. Tuhan Yesus pasti buka jalan rumah tangga saya. Tuhan Yesus pasti tolong masalah saya. Dan benar, itu terjadi. Tidak sangka-sangka usaha saya semakin maju. Tidak sangka-sangka ada orang yang Tuhan kirim untuk menolong saya. Itulah cara Tuhan menyatakan kuasanya dalam diri kita, sehingga kita disebut mengalami kesaksian iman. Sebab itu mari kita bertindak dengan mulut kita. Kita mulai belajar di hari-hari ini memperkatakan keyakinan kepada Tuhan. Perkataan iman itu penting. Saudara ingat, ada seorang perempuan, Alkitab mencatat dalam kitab Injil, perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Amin. Saudara pernah dengar khotbah itu? 12 tahun seorang perempuan mengalami sakit pendarahan. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia melihat Yesus di dalam hatinya, saudaraku, sebelum dia menjamah Yesus, menjamah ujung jubah dari Yesus, dia sudah ngomong, dia sudah katakan, dia sudah bilang, asal ku jamah saja ujung jubah dari Yesus, saya percaya saya akan sembuh. Amin. Dan ketika dia bertindak menjamah, saudaraku, ujung atau memegang, lebih gampang kita mengerti, dia datang, dia memegang ujung jubah dari Yesus. Apa yang terjadi kepada perempuan itu? Perkataan imannya dan tindakan imannya membawa satu kesaksian besar dalam dirinya, bahwa apa? Penyakit dia disembuhkan oleh Yesus Kristus. Amin. Yesus tidak menjamah dia, saudaraku. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Amin. Dalam nama Yesus pendarahanmu sembuh. Tidak. Yesus tidak melakukan seperti itu. Tetapi kesembuhan perempuan ini terjadi karena perkataan dia sendiri. Saudaraku, kalau saat ini engkau saat ini sementara dalam keadaan sakit, engkau saat ini dalam keadaan kesakitan yang engkau berkata sangat parah, Tuhan, sakitku cukup berat, vonis dokter begini-begini, saudaraku, sepertinya tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Mari belajar perkatakan perkataan iman, saudaraku. Katakan perkataan iman dan lakukan satu tindakan iman dalam dirimu supaya terjadi kesaksian iman dalam penyakitmu. Kamu harus bangkit dari, saudaraku, yang namanya kekhawatiran. Kita harus bangkit dari yang namanya rasa khawatir yang berlebihan. Tuhan, mungkin saya sudah akan mati. Tuhan, saya mungkin tidak akan sembuh lagi. Saudaraku, asalkan hidup kita ini mau kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, asalkan hidup kita ini kita mau abdikan kepada Tuhan, asalkan hidup kita ini bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya ketika kita dalam kesakitan,
kita sampaikan perkataan iman kita kepada Yesus, dengan tindakan kita kepada Yesus, saya percaya kita akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Engkau mungkin saat ini sementara terbaring kesakitan. Mari lawan kesakitanmu itu dengan satu keyakinan yang besar di hadapan Tuhan. Lawan penyakitmu dengan perkataan iman. Dalam nama Yesus saya akan sembuh. Dalam nama Yesus saya sembuh. Saudara bertindak. Yesus Kristus itu Allah yang setia. Allah yang tidak pernah pelit untuk menyatakan mujizatnya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Memang saudaraku, iman itu membutuhkan satu keyakinan yang teguh di dalam hati kita. Memang saudaraku tidak gampang untuk mempercayai hal yang belum terjadi, kita sudah percaya akan terjadi. Memang tidak mudah. Kita akan percaya sesuatu perkara yang belum kita alami dan kita yakin itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, memang tidak gampang. Orang yang hidup dalam iman itu memang tidak gampang. Tetapi ketika kita saudaraku percaya semua kepada Tuhan, kita bertindak dengan ketaatan kita kepada Tuhan, kita akan mengalami kesaksian yang hidup bersama Tuhan. Saudaraku, kalau kami mau saksikan, kalau bukan karena iman kepada Tuhan, mungkin kami sudah lama meninggalkan pelayanan yang kami layani saat ini. Karena apa? Ketika kami memulai pelayanan, kami Tuhan bawa di Jayapura melayani dari tidak ada jemaat, dari 0 jiwa, saudaraku. Secara manusia, saudaraku, kami waktu itu kami masih rumah tangga baru, banyak sekali kebutuhan kami. Saya waktu itu sudah mengandung anak yang pertama, dan kami dibawa Tuhan di satu tempat pelayanan yang tidak ada jemaat. Saudara bisa bayangkan, secara manusia kami mau melayani apa? Kami mau khotbah kepada siapa? Ini tahun 2006, saudaraku. Kami melayani, saya menjadi worship leader sambil pegang gitar, dan suami saya Bapak Gembala duduk di bangku jemaat, menjadi jemaat yang sementara mengikuti ibadah. Jadi saya jadi worship leader, saya angkat pujian, habis itu gantian lagi Bapak Gembala atau suami saya yang datang ke mimbar, sampaikan firman Tuhan. Dan siapa yang jadi jemaat? Saya yang duduk di kursi jemaat. Tidak ada jemaat yang kami layani pada waktu itu. Saudaraku ingat, saudaraku bisa bayangkan, tahun 2006 itulah pelayanan yang kami kerjakan. Melayani, berkhotbah di bangku-bangku yang kosong, tidak ada jemaat. Kalau bukan karena iman yang sungguh kepada Tuhan, kami mungkin sudah lama tidak ada di Jayapura. Kalau bukan karena satu pengharapan yang sungguh dalam Tuhan, kami mungkin sudah meninggalkan pelayanan. Tetapi kami punya satu pengharapan dan keyakinan Tuhan, kami percaya. Kami bukan melayani bangku-bangku yang kosong. Kami mungkin saat ini berkhotbah di bangku-bangku yang kosong. Tetapi kami yakin suatu saat Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa. Tuhan akan bawa jemaat-jemaat yang Engkau kirim untuk kami layani. Dan hal itu terjadi, saudaraku. Tetapi saudaraku, kadangkala apa yang kita yakini belum langsung terjadi dalam diri kita. Itu juga kami alami. Kami yakin dalam nama Yesus, bangku-bangku yang kosong ini yang kami layani, kami khotbah, saudaraku, tidak ada yang dengar. Kami percaya akan ada jemaat-jemaat yang akan duduk di bangku kosong ini. Tidak langsung instan Tuhan kirim jiwa-jiwa, tetapi itulah iman kami. Iman yang tidak gampang mundur. Walau kita belum melihat berkat Tuhan, kita tidak akan mundur. Walaupun kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita tidak akan mengeluh. Walaupun kita belum melihat janji Tuhan, kita akan tetap maju. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau kita belum mengalami bagaimana Tuhan menolong kita,
Tetapi saudaraku, iman kita kepada Tuhan tidak boleh pudar. Amin. Tidak boleh lemah, saudaraku. Saya percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik, Dia akan menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Asalkan apa? Tetap beriman kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia cari Tuhan. Tetap setia bangun doamu dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak akan mengecewakan orang-orang yang punya iman. Iman yang teruji. Saudaraku, iman yang teruji adalah iman yang seperti Abraham. Ada begitu banyak, saudaraku, lama sekali dia menunggu janji Tuhan. Lama, saudaraku. Tuhan bilang, Abraham, keturunanmu akan banyak sekali seperti pasir di laut, Abraham. Keturunanmu itu akan seperti pasir banyak sekali. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Satu pun anak kandung pada waktu itu belum lahir dari rahim Sarah. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang bilang keturunan Abraham itu akan banyak sekali. Tapi Tuhan, satu pun anak kandung belum lahir dari rahim Sarah. Tetapi Abraham tetap percaya akan janji Tuhan itu. Walaupun Sarah rahimnya sudah tertutup, disitulah Abraham melihat mujizat Tuhan. Disitulah iman Abraham teruji, saudaraku. Teruji lewat waktu, saudaraku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudaraku, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Asalkan jangan sampai iman kita menjadi lemah. Kami seperti itu tidak langsung dijawab Tuhan. Kami sudah alami. Kami harus melewati waktunya Tuhan. Kami harus melewati prosesnya Tuhan dalam kami melayani. Tidak langsung ada jemaat yang kami layani. Yang Tuhan kirim tidak langsung 20 orang, 50 orang. Dimulai dulu dari 1 jiwa. Dimulai dari 2 jiwa, 3 jiwa. Itulah cara Tuhan. Karena apa? Tuhan mau membentuk iman kita. Tuhan mau iman kita semakin kuat. Kita bisa mengalami kesaksian yang hidup bersama Tuhan. Saudaraku, mari alami kesaksian pribadi dengan Tuhan. Lakukan tindakan iman di dalam dirimu. Apa yang firman suruh untuk engkau lakukan, lakukan. Supaya apa? Kita akan mengalami timbal balik dari kita taat kepada firman Tuhan. Kita akan merasakan, benar ya, ketika saya taat melakukan firman Tuhan. Firman berkata, setia beribadah, saya setia. Benar, saya alami Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Karena apa? Bagian dari kita taat dengan firman. Orang yang taat dengan firman adalah orang yang punya iman. Amin. Orang kalau dia tidak taat dengan firman, dia adalah orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Kita akan melihat ayat yang selanjutnya, saudaraku. Ayat yang ke-5. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian, ini kesaksian dari Henok, bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudaraku, kesaksian iman yang Henok alami, Tuhan berkata, Henok, engkau berkenan di mataku. Mengapa Henok sampai terangkat hidup-hidup? Karena selama Henok hidup di bumi ini, dia disebut oleh firman Tuhan bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang punya tindakan iman ialah orang yang selalu bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Dan orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar logika, hal-hal yang tidak masuk akal. Itulah iman, saudaraku. Itulah bukti dari kita beriman, yaitu kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Dan ini dialami oleh Henok. Dia diangkat Tuhan hidup-hidup. Diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Karena selama dia hidup, dia sangat bergaul karib dengan Tuhan.
Saudaraku, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang selalu punya banyak waktu berdoa dengan Tuhan, yang selalu banyak waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan, yang selalu banyak waktu untuk membaca Alkitab, yang selalu banyak waktu untuk memuliakan Tuhan, dia akan mengalami hal-hal yang ajaib dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Dia akan mengalami hal-hal yang di luar logika itu terjadi dalam dirinya. Karena Alkitab mencatat, ketika Henokh hidup bergaul karib dengan Tuhan. Karib berarti apa? Dia sangat dekat dengan Tuhan, sehingga dia terangkat hidup-hidup. Inilah kesaksian iman dari Henokh. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Inilah yang Henokh lakukan kepada Tuhan. Tindakan dari dia bergaul karib dengan Tuhan, kesaksian iman yang dia alami, dia terangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita belajar beriman sungguh kepada Tuhan. Di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita ada tantangan, jangan kita menolak tantangan itu. Amin. Jangan kita menolak ujian hidup. Jangan kita menolak ketika kita mengalami penderitaan. Karena apa, saudaraku? Penderitaan yang kita alami, tantangan yang kita alami, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita, untuk menghantar kita menuju kepada rencananya yang luar biasa. Kalau kita menolak menghadapi penderitaan, kita menolak, kita marah ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita tidak akan pernah sampai kepada rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kita tidak akan pernah sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Orang yang beriman teguh di dalam Tuhan, dia tidak akan marah, dia tidak akan mempersalahkan Tuhan, dia tidak akan mempersalahkan siapapun ketika dia menghadapi satu penderitaan. Itulah orang yang beriman. Karena apa? Dia percaya di balik penderitaan itu ada suatu kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan siapkan atas hidupnya. Saudaraku, mari kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan, justru ketika masalah terjadi, penderitaan kita alami, itu adalah cara Tuhan membentuk kita untuk kita masuk kepada rencana Tuhan yang ajaib. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia tidak akan menolak ketika dia berada di dalam kesulitan hidup. Contohnya siapa? Contohnya Yusuf. Dia tidak marah kepada Tuhan, tidak marah kepada saudara-saudaranya yang menyakiti dia. Karena di balik penderitaannya, di balik kesengsaraannya, Tuhan membawa dia kepada rencana Tuhan yang besar. Dia menjadi satu pemimpin, saudaraku, yang diberkati Tuhan, yang berhasil, yang kaya raya, yang luar biasa, saudaraku. Karena apa? Ternyata Tuhan punya maksud yang indah. Kalau kita dalam penderitaan, sebagai orang-orang yang beriman, kita harus bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sementara mempersiapkan saya berada di dalam rencanamu yang besar. Saudaraku, kalau kami menghadapi kesulitan hidup dalam pelayanan, kalau kami mengalami yang namanya, saudaraku, beban yang besar dalam pelayanan, kami sudah banyak kali saksikan lewat khotbah. Kami difitnah, kami dihakimi, kami, saudaraku, digiring oleh orang-orang yang tidak suka dengan kami. Mereka mau menjerumuskan kami di penjara, saudaraku, bisa bayangkan. Tetapi Tuhan Allah adalah Allah yang setia, Allah yang adil. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kami. Kami sudah alami itu, disakiti, dihianati, saudara, orang-orang yang kami kasihi. Tetapi kami berkata begini, kami saling menguatkan suami dan istri. Kami percaya bahwa di balik penderitaan yang besar ini,
Tuhan mau pakai kami dengan ajaib. Kita harus percaya itu. Kita harus percaya bahwa di balik tantangan ini yang besar, penderitaan ini yang besar, Tuhan akan bawa kita ke tempat yang luar biasa yang tidak pernah kita mengerti. Tuhan akan bawa kita kepada rancangan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kami justru senang, kami justru bersyukur. Walaupun awalnya ketika hal itu terjadi sebagai manusia, saudaraku, kami harus menangis. Kami harus meneteskan air mata. Kami harus merasakan kesesakan. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus memberikan kekuatan iman dalam hidup kami. Tuhan Yesus menguatkan iman kami, menguatkan hati kami. Dan kami punya pandangan iman bahwa kami percaya ada rencana Tuhan yang besar di dalam setiap penderitaan kami. Saudaraku, kita baca ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang semua yang belum kelihatan. Saudara perhatikan di sini, yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudaraku, lihat di sini tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman Nuh, dia belajar taat. Saudaraku, taat itu saudaraku memang menghasilkan sesuatu yang ajaib. Ketaatan itu memang tidak gampang. Orang yang berani taat dengan firman Tuhan, dia akan mengalami kesaksian iman yang besar. Orang yang benar-benar taat dengan perintah Tuhan, dia yang akan menerima berkat Allah yang besar juga. Orang yang benar-benar taat dengan firman Tuhan, dialah orang yang beriman. Saudara perhatikan ayat pokok, ayat 6 bagian A, saya baca bagi kita semua. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Alkitab sudah katakan tanpa iman, artinya kalau orang Kristen tidak ada iman kepada Tuhan, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi memang kita orang percaya harus punya iman, saudaraku. Harus punya kepercayaan yang full, yang maksimal kepada Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Tetap yakin akan janji-janji Tuhan. Belajar beriman sungguh kepada Tuhan. Meskipun hari ini kita belum melihat jawaban Tuhan. Meskipun hari ini kita belum melihat bagaimana pertolongan itu terjadi. Tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Inilah iman yang Tuhan rindukan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, saat kita tidak melihat jalan-jalannya Tuhan, saat kita tidak melihat bagaimana terjadi pertolongan dalam hidup kita, kita tetap akan berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Saudaraku, lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat. Ini yang lucu saudaraku, yang lucu dan aneh bagi saya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudaraku, iman itu kadangkala membutuhkan ketaatan yang luar biasa. Abraham dia taat walaupun tempat yang akan dia datangi, tempat yang akan dia tujui, dia belum tahu saudaraku. Ini hal yang aneh. Tetapi inilah yang disebut iman. Karena iman kepada Tuhan, Tuhan mau bawa kemanapun, saya siap Tuhan. Tuhan mau panggil kita untuk pelayan apapun, saya siap Tuhan. Itulah iman saudaraku. Inilah yang Alkitab katakan. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui
hal yang ia tujui, saudaraku. Tempat yang akan dia tujui dia nggak tahu. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ia tujui. Tuhan bilang, Abraham, ambil istrimu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan belum bilang di mana tujuannya, tetapi Abraham taat saja. Taat saja, saudaraku. Jangan banyak ngomel dengan Tuhan. Jangan banyak, saudaraku, protes bantah dengan perkataan Tuhan. Kita belajar melakukan firman Tuhan supaya iman kita semakin kuat dalam Tuhan. Ketika kita taat, kita akan melihat, kita akan mengalami kesaksian yang luar biasa bersama Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kita akan melewati semua bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat, oh terima kasih Tuhan, ternyata tidak sia-sia saya mengiring Tuhan. Ternyata tidak sia-sia saya melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib. Kita akan berkata seperti itu. Karena apa? Kita mengalami Kristus dalam hidup kita. Saudaraku, kita lihat ayat-ayat yang berikut. Di dalam Ibrani 11 ini, kita akan melihat di sana ayat yang ke-30. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudaraku, tembok Yeriko ini setelah ditelusuri, temboknya itu 2 lapis. Dan tembok itu ketebalannya itu sangat tebal. Tetapi Alkitab berkata, tembok itu roboh. Saudaraku, tembok itu runtuh. Bukan karena ditoki dengan martelu, amin. Bukan karena dijebol dengan apa, saudaraku? Dengan alat-alat untuk kasih jatuh-jatuh tembok, saudaraku. Tetapi tembok yang ada di Yeriko yang sangat tebal, yang terbuat dari 2 lapis, saudaraku, tembok itu roboh dengan sendirinya oleh karena iman. Saudaraku, iman itu memang hal-hal yang kadangkala tidak masuk logika. Kadangkala hal-hal yang supranatural. Tetapi iman itulah iman. Kita percaya apa yang belum kita lihat. Kita percaya apa yang belum terjadi menjadi satu keyakinan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita yakin sesuatu yang belum kelihatan itu sudah kita alami, saudaraku. Kita yakin sesuatu yang belum terjadi akan terjadi dalam hidup kita. Itulah iman kepada Tuhan. Iman itu memang membutuhkan satu keyakinan yang teguh di dalam diri kita. Membutuhkan perkataan kita, membutuhkan tindakan kita. Perkataan iman dan tindakan iman. Lihat di sini, saudaraku. Tembok Yeriko yang tidak masuk akal. Masa tembok Yeriko itu yang tebal, yang 2 lapis, itu akan rubuh dan runtuh hanya karena dikeliling-kelilingi, kan tidak masuk di akal. Tetapi itulah cara Tuhan. Tembok masalahmu itu akan runtuh. Tembok pergumulanmu itu akan runtuh, akan rubuh. Kalau kita punya iman kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan saya. Saya percaya masalah saya akan selesai dalam nama Yesus. Perkatakan perkataan iman dalam mulutmu, maka kita akan mengalami kesaksian iman dalam diri kita. Perkataan iman. Tindakan kita, tindakan iman, supaya kita mengalami, saudaraku, kesaksian iman di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, saya berdoa hari ini Tuhan, langsung terjadi. Memang saudaraku, iman itu, jawaban itu memang kadang-kala itu berbeda-beda. Ada yang langsung dijawab Tuhan, ada yang membutuhkan waktu yang panjang, ada yang membutuhkan waktu yang singkat, ada yang membutuhkan waktu yang lama. Tetapi yang menjadi inti ialah apakah kita tetap beriman di dalam Tuhan. Saudaraku, kami pernah mengalami, kami belajar perkatakan iman dalam perkataan mulut kami. Ketika kami melayani, kami sudah tidak ada beras, saudaraku. Di dalam tempat penampungan beras kami sudah habis. Kami berkata, Tuhan, beras kami sudah habis. Dan pada waktu itu, saudaraku, kami melakukan satu perkunjungan
Kami waktu itu masih pakai motor. Saya dan suami saya ada di motor dan anak saya yang satu ada di motor. Kami bertiga di motor. Tiba-tiba ada satu truk milik dari tentara, dan di truk itu mengangkut beras-beras yang sangat banyak, beras bulog 50 kilo yang full. Jadi waktu Bapak Gembala lagi bawa kendaraan motor, saya bonceng di belakang. Baku lewat, saudaraku. Truk itu lewat di samping kami, saya lihat, berasnya banyak sekali, 50 kilo beras bulog. Saya berkata, saya sambil angkat tangan saya, dalam nama Yesus saya percaya Tuhan akan mengirimkan kami beras 50 kilo. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ketika kami pulang, selesai kunjungan jemaat, kami pulang ke pastori, sorenya itu kami dapat telepon. Bapak Ibu mau makan beras bulog? Iya mau. Ini datang ambil, ada 1 karung. Ketika kami pergi, saudaraku, mau lihat, mau ambil beras itu, ternyata beras itu 50 kilo. Saudaraku, memang kadangkala apa yang kita katakan ada yang langsung terjadi, ada yang memang membutuhkan prosesnya Tuhan. Tetapi yang intinya di sini, jangan kita ragukan kuasa Tuhan. Percaya saja bahwa kita akan melihat kesaksian iman itu terjadi dalam diri kita. Mari saya rindu berdoa bagi kita semua. Hari ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi semua yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah Engkau tambahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tambahkan tindakan iman dalam diri kami. Perkataan-perkataan iman dalam mulut kami. Biarlah setiap hari kami hidup tanpa meragukan kuasa Tuhan. Setiap saat kami hidup tanpa meragukan pertolongan Tuhan. Meskipun hari ini, saat ini kami belum melihat mengalami pertolongan-Mu, janji-Mu, tetapi kami tetap percaya bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Kami yakin ketika kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, kami akan mengalami kesaksian hidup bersama Tuhan. Pengalaman yang indah bersama Tuhan akan terjadi atas hidup kami. Berkati semua kami Tuhan yang sudah like, sudah subscribe, bahkan yang menonton khotbah ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.